Pemirsa masih bersama kami dalam Newsroom dan masih bersama para narasumber di studio. Saya ke Pak Prof. Didi dulu sedikit. Ya. Kalau tadi sempat disinggung juga soal karena Pak Habibie menjadi bapak demokrasi, begitu banyak juga landasan-landasan yang nantinya membuat banyaknya pemekaran wilayah di Indonesia, begitu. Seperti apa, Pak? Iya, dengan kebebasan keran demokrasi yang dibuka Pak Habibie, pers, kemudian partai-partai, pada waktunya, itu pada gilirannya, nanti ada otonomi daerah kan, yang menghasilkan sekarang sudah lebih dari 500 daerah-daerah yang lama maupun yang pemekaran. Dan ada 500 lebih kepala daerah, ada yang sudah sukses besar, ada yang masih proses belajar, dan lain sebagainya. Tapi Pak Rahmat Effendi salah satu yang dilahirkan itu oleh otonomi daerah dan sejumlah kepala daerah yang sukses lainnya. Ada Bu Risma, ada dan lain-lain ya. Itu adalah karena Pak Habibie sebenarnya. Yaitu otonomi daerah itu dibuka karena demokrasi, gitulah. Jadi itu adalah kayak bola salju gitu. Bahwa ada kritik sekarang ini ada kebablasan dan sebagainya, itu memang harus diselesaikan. Bukan berarti lalu kita tarik kembali menjadi kita otoritarian, kan tidak begitu. Tapi demokrasi ini memang dalam teorinya ada yang disebut dengan transisi ya. Jadi ini transisi. Jadi nanti daerah-daerah yang kurang kurang memenuhi syarat-syarat otonomi daerah secara sukses, ya harus di-merger kembali barangkali nanti. Jangan terus-menerus pemekaran. Evaluasi ya? Iya, harus ada evaluasi sebenarnya otonomi daerah juga. Jadi saya kira Pak Habibie kalau memang beliau menyaksikan, saya kira setuju dengan pendapat ini, karena memang tidak boleh kita upuria kebablasan dan kemudian menghasilkan masyarakat menjadi tidak sejahtera. Karena tujuan dari otonomi daerah kan mendekatkan pemerintah ke rakyatnya. Nah, sehingga lebih mudah mengelola keuangan fiskal maupun PAD dan sebagainya untuk kesejahteraan rakyat sebesarnya. Baik. Jadi sukses Bekasi, sukses Surabaya, Bandung dan sebagainya haruslah menjadi sukses semua daerah-daerah. Yang sekarang ini menurut penelitian baru 10% yang dianggap sukses dari 500-an lebih itu. Baik, saya menyinggung sedikit terhadap beberapa wacana begitu Pak Rahmat Effendi yang bergulir di masyarakat dan mungkin menjadi perbincangan yang hangat ini terkait akan masuknya begitu Bekasi ke wilayah DKI Jakarta begitu Pak. Nah, ini menjadi satu bahan yang seperti apa dari aspirasi rakyat itu sendiri, seperti apa? Ya sebenarnya kan itu ekspektasi ya, ekspektasi itu kan suatu harapan ke depan, Prof. Kalau kota Bekasi ini kan sekarang dia adalah pintu gerbangnya Jawa Barat, pintu gerbangnya Jawa Barat, terus dia juga sebagai bagian dari Jawa Barat. Kita melihat ada sebuah proses akselerasi yang sudah lewat. Jadi lewatnya itu pembangunan juga sudah lebih cepat dari kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Fiskalnya juga sudah sangat luar biasa. Terus ada kultur yang mengikat. Kulturnya itu ya kan kita tahu Bekasi itu dulu bagian dari kresidenan yang namanya zaman Jepang aja itu kresidenan di Jatinegara itu sampai ke Kali Cisadane dengan Citarum, artinya perbatasan Kerawang dengan perbatasan Majah Tangerang sana, itu adalah satu. Nah, polisinya sudah ke Polda Jaya, tentaranya sudah ke Kodam Jaya. Tadi dia punya ekspektasi besar karena memang masyarakatnya urban. Ya. Terus dia juga punya penghasilan yang luar biasa terhadap Jawa Barat. Nah, inilah yang harus cari yang lebih bagus dari ini kan bukan persoalan referendum. Ini adalah persoalan di mana daerah yang punya ini masuk ke daerah lain. Saya kira dalam satu kesatuan itu tidak ada persoalan dalam demokratisasi seperti ini. Sepanjang masyarakatnya, dan masyarakat pasti membutuhkan sesuatu yang luar biasa. Tidak mengalir ya. Kalau mengalir peradaban itu stop, peradaban itu berhenti ya. Makanya kalau kita lihat ketokohan Pak B.J. Habibie ya terhadap keindonesiaan ya kan luar biasa. Kita yang di dalam ini yang harusnya sekarang berjuang, kalau dulu berjuang dengan darah, dengan nyawa, sekarang kan kita berjuang dengan pemikiran. Ya, bagaimana kita membangun sebuah proses peradaban yang jauh ya, cara berpikir yang tidak textbook ya, harus cara berpikir yang dinamis. Kalau bahkan
saya sering sampaikan harus think out of the box, keluar dari persoalan-persoalan rutin. Itulah yang sekarang Pak Presiden itu sering gagas, sering sampaikan. Kenapa kita jalan di tempat terus? Padahal anak bangsa ini juga banyak yang luar biasa untuk mengurus anak bangsa yang ada di dalam teritorial. Ya kalau saya ini di regional Jawa Barat ya, pasti ada eskalasi. Jawa Barat kalau ke sini nanti ada kehilangan ini, dan kalau ke DKI nanti ada takut ini. Kan aturan itu kan buatan manusia, tentunya sepanjang untuk mengakomodir kepentingan sah-sah saja saya. Oke, kalau Pak Prof sendiri mungkin melihatnya seperti apa nih Pak? Iya, saya kira ini dinamika otonomi daerah yang yang wajar saja sebenarnya. Karena kemudian di era otonomi daerah yang begitu gegap gempita, ada 500 kabupaten kota sekarang di Indonesia ini, untuk mengakomodasi 265 jutaan manusia. Ada daerah-daerah yang merasa ini akselerasi pembangunannya ini tidak terwadahi oleh sebuah struktur tertentu. Ada daerah lain yang sangat ketinggalan gitu, bahkan boleh dibilang kurang berprestasi gitu. Nah, saya kira ini harus ada kebijakan yang bisa mengharmoniskan bagaimana daerah-daerah yang masih diharapkan memacu akselerasi di dalam industrialisasi, perdagangan dan lain sebagainya, jangan sampai dia stagnan gitu. Jadi kalau ada ide-ide merger, ada ide-ide pemekaran gitu ya, sepanjang itu masih rasional, tidak karena pengen jabatan yang baru dan sebagainya, itu saya kira memang ini moratorium ini harus dilihat kembali lah begitu ya. Walaupun moratorium sebenarnya dimaksudkan agar pemekaran daerah yang kebablasan, yang sebenarnya hanya menghabiskan anggaran daerahnya untuk rutin gitu, kurang untuk kesejahteraan, ya itu bahkan harusnya kembali ke wilayah daerah yang sebelumnya. Tapi kalau daerah tertentu sangat maju, kemudian membutuhkan satu akselerator baru, maka saya kira merger antar satu daerah dengan daerah lainnya harus secara terbuka ya dikaji lah. Setidak-tidaknya tidak ditutup gitu, saya kira. Memang kalau persoalan Jawa Barat kan begini, isunya kan Bekasi, Depok sama Tangerang gabung DKI kan begitu. Kemudian ada provinsi baru Bogor Raya gitu kan. Sementara Banten sudah pisah. Belum ada Ciayu Majakuning. Itu yang Cirebon dan sebagainya itu mau jadi provinsi. Juga itu. Itu aspirasi seperti itu. Memang karena Jawa Barat adalah paling dekat dengan DKI, di mana perputaran uang itu kan masih sekitar 65% ada di DKI. Dan Jawa Barat ada terjadi spillover efeknya. Kelimpahan dari uang yang besar ini itu ada di Jawa Barat. Baik. Jadi saya kira memang terutama yang di hinterlandnya. Iya, hinterlandnya. Bekasi, Depok, Tangerang. Tapi kalau kembali ke Pak Habibie, saya kira dalam renungan yang sangat kita memang harus tetap, Pak Habibie itu kan ide gagasan umumnya adalah bukan hanya soal teknologi, tapi beliau itu sangat memperhatikan pemerataan, sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat, ekonomi kerakyatan. Beliau pada saat presiden itu jadi perhatian kita itu kuncinya. Jangan sampai keluar dari koridor itu. Gitu. Baik, Pak Rahmat Effendi sendiri ini, kalau melihat dari berbicara tentang aspirasi dari masyarakat sendiri, sebenarnya kalau Bekasi sendiri ini maunya seperti apa sih Pak? Kan gagasan itu keluar dari Kang Bima ya, Bogor Raya, terus disambut oleh teman-teman pers, bahkan TV begitu cepatnya ya, kita juga kelabakan yuk. Nah, saya sampaikan ya, kalau Bekasi ke Bogor Raya itu tidak terlalu punya historis yang luar biasa. Punya historis luar biasa itu adalah ke DKI karena kultur tadi, Tapi kalau gagasannya Bagasasi punya historis karena dulu Pajajaran, terus ada Purnawarman yang kali Bekasinya itu. Memang real kalau Bogor, Depok, Bekasi
kita ambil salah satu lah, Kerawang atau kita ambil Cianjur. Itu Prof 2/3 APBD Jawa Barat itu habis tersedot ke daerah baru. Nah, yang kita gagas itu ke DKI itu kan itu berarti penggabungan, ya. Sama seperti moratorium. Nah, kalau DKI ngambil kita itu karena memang tidak bisa dipisahkan lagi dari kawasan zona tata ruangnya harus jadi satu, transportasinya harusnya jadi satu. Bahkan tahu sendiri kalau bahkan tinggal di Bekasi, coba Jumat, Sabtu, Minggu itu Google Map pasti merah semua. Merahnya karena persoalan loh, kita penghasil terbesar dana perimbangan PKB BPNKP. Nah, sementara apa yang kita bangun tidak secepat harapan kita. Nah, ini kan kendala-kendala. Kalau nanti masyarakat, saya yakin lah di masyarakat yang plural, yang urban itu, apalagi maunya cepat pelayanan semua. Ya kalau mau diminta pendapat atau kalau mau disurvei sekarang ini, kecuali yang punya kepentingan tertentu itu pasti. Tapi kalau soalnya DPRD-nya nanti pileg, wali kotanya pilkada, bahkan DKI setelah ditinggal nanti ya dengan pemerintahan dan dia jadi bukan jadi ibu kota lagi, bukan jadi daerah khusus, besar kemungkinan nanti wali kotanya tidak administrasi lagi. Wali kotanya bisa saja dipilih. Karena bisa saja undang-undang itu, ya, perbaikan undang-undang yang DKI khusus menjadi undang-undang Jakarta lah, kalau digabung jadi DKI Jakarta Tenggara atau whatever lah, itu mah bukan persoalan ya. Pada prinsipnya adalah sebuah proses pemerintahan ini mampu ya membuat proses peradaban dan mensejahterakan masyarakatnya. Itu intinya sebenarnya. Baik, Pak Raffan Effendi, Prof, kami harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.